lepas seperti tidak maksimal sih. Nah ini dan cara dia. Nah lepas lagi. Oke. Nah ya Basoka. Halo Sobat Gundam, welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan mereview Gundam yang kemarin sudah kita rakit ya teman-teman, yaitu Gundam Wings Zero versi Snow White darinya Supernova ya. Kit ini buatan Supernova, bukan buatan Bandai ya teman-teman. Untuk mempermudah membahas kit ini, sebaiknya kita lepas dulu ya part-part yang ada di kit ini agar lebih luas lah nanti ketika kita menggerakkannya. Oke, kita sudah selesai melepas part dari kit Gundam Wings Zero ini. Maka langsung saja yang pertama kita akan bahas mengenai warna ya. Warna pada Gundam Wings Zero Snow White ini dominan tentunya warna putih ya teman-teman. Ditambah separasi warna ungu dan warna abu-abu. Lalu warna inner frame-nya juga di sini berwarna abu-abu metal ya teman-teman. Pertama kita bahas warna ungunya ya. Warna ungunya paling pertama yaitu ada di bagian kepalanya ya teman-teman. Ini di bagian antena. Lalu di bagian samping kepalanya ini, lalu ada di bahu atau shouldernya di kiri kanan, ada di bagian dadanya ini, dan ini di cockpitnya ya teman-teman, di pintu cockpitnya. Lalu ada di tangannya, di kedua tangan kiri dan kanan, ada di pinggang, dan yang terakhir ada di sepatunya ya, armor. Lalu ada warna abu-abu di ini nih. Ini warna abu-abu ya teman-teman di sini, dan ini nih. Warna abu-abu ini nih yang membuat separasi warna dari Wings Zero Snow White ini menurut saya sangat bagus lah. Di sini dan ada di bagian waist unitnya ini. Oke, ini tampak belakangnya ya teman-teman. Oke, sekarang kita ke bagian artikulasinya ya teman-teman. Pertama bagian kepala. Untuk bagian kepala artikulasinya dapat kita gerakan seperti ini saja ya. Lalu mundur majukan. Ini seperti ini. Turun naik, dapat diputar 360 derajat ya. Lalu ke bagian shouldernya, ini semua dapat kita gerakan. Pertama yang seperti ini, turun naik, lalu ini bisa kita tutup seperti ini juga bisa kita tutup, buka. Ini bisa buka tutup. Sebelahnya juga sama, bisa seperti itu. Lalu ini ada nih. Ada gimmick ya, ini bisa dibuka, bisa kita buka dan dia akan menampilkan senjata ya di sini. Ini juga kiri kanan bisa dibuka teman-teman. Ini lalu bagian kokpitnya, ini bisa kita buka seperti ini, bisa ditutup lagi. Bagian tangannya bisa gini. Ini bisa ditekuk, tapi cuma bisa tekuk ke depan ya, ke belakang tidak bisa. Lalu ini bisa digerakkan sama kiri kanan. Aduh, lepas teman-teman. Oke. Pasang dulu. Ini bagian tangannya yang bisa kita gerakkan pergelangannya saja, dan di bagian jempolnya. Untuk di bagian pinggang sebenarnya artikulasinya seharusnya bisa digerakkan ya 360 derajat. Cuman untuk part yang saya punya ini sepertinya saya ada dapat minus ya dari part ini, yaitu ini nih. Bagian pinggang yang tidak bisa kita putar, dan apabila dipaksa turun naikkan seperti ini dia akan lepas seperti ini teman-teman. Ini pun sebenarnya sudah saya ganjal ya dengan
Ini nih dengan kertas nih warna putih ini saya ganjal dengan kertas agar dia lebih kuat, karena ini sebenarnya kesalahan saya sih. Karena ketika saya merakit Gundam ini, ball joint pinggang ini tidak bisa masuk teman-teman, terlalu keras atau lubang yang disediakan ini terlalu kecil, atau ball joint yang ininya terlalu besar. Dan ketika saya perkecil ya ininya, ternyata saya terlalu kecil, jadi akhirnya diganjal seperti ini. Tapi apabila tidak dimodifikasi seperti ini, dia tidak bisa masuk teman-teman. Sekeras apapun dicoba dia tidak mau masuk. Jadi akhirnya saya ganjal seperti ini. Ya minusnya dia tidak bisa digerak-gerakan, cuman bisa diputar-putar sedikit lah. Tapi tidak begitu banyak, untuk pergerakannya tidak begitu luas jadinya. Lalu ini nih bagian waistnya semua sih bisa digerakkan ini. Lalu ini bisa dibuka juga, depannya bisa kita gerakkan seperti ini. Bagian belakang bisa digerakkan juga. Lanjut ke bagian kaki, ini bisa kita angkat, bisa kita putar ke belakang seperti ini, depan belakang. Lalu kakinya bisa kita tekuk ya seperti ini. Tidak maksimal sih. Nah, ini juga satu minusnya, dia sering lepas ya. Ini wah, pokoknya banyak part-part di sini yang tidak erat lah, bisa sering lepas ketika kita gerak-gerakan. Ini bisa kita buka tutup bagian kaki sini, dan terserah dia lepas lagi teman-teman. Oh, pokoknya sangat susah untuk menggerakkan kit ini karena banyak sekali part-part yang ketika kita gerakan malah dia lepas nantinya. Jadi untuk action post Gundam ini tentunya perlu perjuangan ya mengaturnya. Coba kita pasang dulu. Nah, lepas lagi. Wah, cukup. Oke, nah kan ini nih yang kayak bilang tadi, sangat melelahkan ketika kita mengatur menggerak-gerakannya karena banyak sekali part-part yang lepasan seperti ini. Oke, untuk bagian kakinya sudah ya, untuk artikulasi kaki sepertinya semua. Lanjut kita ke artikulasi ini nih, bagian sayapnya. Oke, pertama ini ya, sayap. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian backpacknya atau bagian sayapnya ya. Pertama, bagian warnanya, untuk warna di sini cuman berwarna putih dengan separasinya yaitu warna abu-abu teman-teman ya. Dan ini bagian framenya berwarna hitam. Untuk artikulasinya pertama ini nih, untuk bagian yang sayap sampingnya dapat kita putar seperti ini, dapat kita gerakan. Lalu ini dapat kita turunkan seperti ini, tapi ini agak keras ya untuk gerakannya. Lepas lagi teman-teman ya. Lanjut ke artikulasi sayapnya, ini dapat kita gerakan semuanya ya teman-teman. Kita hapuskan dulu. Nah, ini dapat kita gerakan semua sampai sini, dan ini dapat kita gerakan. Lalu dapat kita buka ya untuk wingsnya ini. Nah, seperti ini. Ini bagian sini, ini. Jadi semua dapat dibuka untuk di sayapnya ini seperti ini ya. Oke, keren ya untuk bagian sayapnya karena bisa dibuka seperti ini. Lanjut ke bagian sayap satunya nih, bagian yang belakang.
Jadi ini bisa kita gerakan seperti ini. Lalu ini kita gerakan seperti ini. Dan ini ya bisa dibuka seperti ini. Ada dalamnya nih. Berwarna abu-abu. Bisa kita tutup. Ini bisa kita buka. Ini. Dan ini bisa kita masukkan. Nah, kalau kita tinggal dorong ke dalam, masuk seperti ini. Mau mendek di dalam bisa ditutup. Tapi saya lebih suka ini dibuka seperti ini dan ini ditarik keluar. Saya lebih suka yang tampilan seperti ini. Oke, sudah ke bagian sayapnya. Kita lanjut ke bagian meserjurknya ya. Meserjurk apa itu? Pokoknya itulah namanya. Ini dia nih. Tulisannya sih meserjurk ya. Oke, ini yang dapat digerakkan cuman ininya saja ya. Seperti ini. Di meserjurknya ini ada satu buah senjata ya. Saya nggak tahu apa namanya. Ini zurknya. Nanti meserjurk ini dapat kita gabungkan ke beam ripple ya. Nanti jadinya seperti kayak basoka lah, lepas lagi. Untuk warnanya sendiri di meserjurknya ini hanya ada 2 warna, yaitu warna putih dengan separasi berwarna abu-abu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini beam ripple-nya ya, dapat 2 nih, 2 beam ripple. Dengan warna putih, separasinya warna abu-abu dan ini nih ada warna ungunya ya. Ini ada ungu ya di atas. Lalu beam ripple ini dapat kita gabungkan ya, jadi satu kayak gini. Kita coba dulu ya. Kita coba gabungkan. Apakah bisa? Oke, ini dia. Sudah terbuka, tinggal kita pasang seperti ini, kita satukan. Nah, tada, dia jadi seperti ini ya. Nih. Jadi kedua buah beam ripple yang sudah digabungkan tadi bisa digabungkan lagi dengan meserjurknya untuk menjadi basoka ya. Seperti kalau saya bilang sih basoka. Caranya kita cukup menambah extension partnya di sini, lalu ini kita pasang semua dulu, jangan sampai terbalik ya. Oke, kalau sudah terpasang seperti ini nih, ini udah terpasang. Lanjut ke part satunya. Apabila oke ya, ini udah terpasang extensionnya, lalu kita pasangkan zurknya ke sini ya. Caranya kita
di sini kan nih ada ini nih, ada cantolannya nih, tinggal kita buka begini lalu kita masukkan ke lubang yang ada tadi di sini. Sudah kita pasang tadi ya, tinggal kita masukkan, kunci, terpasang satu lagi, begitu seterusnya sampai semua terpasang ya teman-teman. Sampai sekeliling ini ada berapa ini? 1, 2, 3, ada 6 total ya. Oke, kita pasang lagi sampai 6. Oke, dia lagi. Oke, lepas dulu. Oke. Oh, sudah banyak, agak susah ya. Oke. Oke, sudah. Lanjut satu lagi teman-teman. Satu lagi belum masuk. Dan ini dia jadinya seperti ini nih. Wow, keren ya. Oke deh. Oke. Untuk senjata yang satunya tadi yang ada di Magic Block-nya tadi juga itu bisa dipadukan dengan yang ada di Magic Block tadi. Cuman dia agak lebih kecil ya. Ini ada lubang-lubangnya ini. Ada, jadi bisa dipasang 3. Coba kita contoh dulu. Biar kita coba dulu. Kita siapin dulu 3 ya teman-teman ya. Oke, 3. Jadi kita ini kunci ke belakang. Ini juga agak susah ini ya, karena dia menguncinya ke belakang. Agak susah untuk menguncinya. Oke, tinggal satu lagi. Nanti ini agak susah. Kita ganti. Nggak bisa juga. Nah ini ya sudah jadi, tampaknya seperti ini ya teman-teman. Oke, ini senjata-senjata yang ada. Oh ya, ketinggalan lupa satu. Dia di sini juga dapat beam saber ya, lupa saya lihat ke tadi ini nih, dia tersimpan di sini nih. Tinggal kita keluarkan dari sini. Keluarkan ini dulu ya.
agak susah lagi. Oke. Nah ini keluar ya, kita ambil. Ini untuk beam sabernya. Tinggal kita pasang beam sabernya. Beam sabernya ada 2 juga ya, seperti beam ripple-nya. Nah ini untuk beam sabernya berwarna ungu ya teman-teman. Oke. Lalu kelebihan dari kit ini yaitu kita diberikan ini nih, part-part lebih ya, apabila kita ingin merubah yang tadi partnya berwarna putih atau abu-abu bisa diganti. Ini untuk partnya, ini ada warna ungu, ada yang berwarna ini abu-abu, dan ada yang berwarna putih lebih-lebihannya. Jadi suka-suka teman-teman ya untuk memodif warnanya, boleh dominan ungu, abu-abu ataupun putih. Jadi kita bisa mendesain separasinya sesuka hati kita sendiri. Lalu di sini juga kita dapat part PC ya, biasanya disebutnya itu part PC yang berlebihan juga. Ya lumayan buat teman-teman yang suka memodifikasi Gundamnya, ini tentu sangat berguna ya. Oke. Lalu yang satu lagi kelebihan dari kit dari Supernova ini yaitu ini nih, action base-nya yang dilengkapi dengan Seraphim Effect atau Effect Wing seperti ini nih. Wah, keren ya. Tentunya untuk dipajang ini keren nih. Ini semua dapat kita gerakan ya, dapat kita atur sesuka hati kita ini. Oke. Ini nih kelebihan dari kelebihan dari kit Supernova ini ya. Overall menurut saya kit ini sebenarnya sangat keren ya, dengan separasi warna yang begitu bagus. Cuman ya tadi kelemahannya dari kit ini saya dapat minus lah dari bagian pinggang dan part-part yang mudah lepas ketika saya ingin mengatur action pose dari Gundam ini. Dan kelebihannya juga banyak sih dari Gundam ini, dimulai dari part-part tadi yang lebih dapatnya yang bisa kita desain sesuka hati lah ya. Lalu ada action base-nya dengan Seraphim Effect tadi. Itu sih kelebihan-kelebihan dari kit dari Supernova ini teman-teman ya. Untuk nilai sepertinya agak sulit nih menilai Gundam ini karena apa ya, plusnya banyak dan ada minusnya juga. Jadi menurut saya biar teman-teman sendirilah menilai seperti apa kit ini. Oke, kiranya cukup sampai di sini ya review ala kadarnya nih dari saya. Apabila ada kurang dari review ini, teman-teman boleh komen di video ini ya. Cukup sampai di sini review saya dan semoga bermanfaat dan salam garis.